Aku ingin semua orang menjalankan SDGs. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, semua bisa hidup sehat, dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Andai itu terwujud, dunia pasti lebih indah. Dian, kamu kenapa? Kok kelihatan gak semangat hari ini? Iya nih, aku takut aku nggak bisa lagi lanjut kuliah. Karena orang tua aku keterbatasan biaya. Jangan khawatir, Dian. Sekarang banyak kok program pemerintah yang menyalakan anak gratis untuk anak yang kurang mampu. Benar, itu merupakan bagian dari tujuan dari SDGs, yaitu tanpa kemiskinan. SDGs pertama menargetkan bahwa pada tahun 2030 tidak ada lagi orang yang hidup dalam kemiskinan. Caranya dengan memberikan perlindungan sosial dan lapangan kerja serta modal usaha. Jadi keluarga seperti aku masih punya harapan. Ya dong, setiap orang itu berhak punya hidup yang layak, punya pekerjaan, dan akses pendidikan. Maka dari itu, ayo kita wujudkan SDGs yang pertama, yaitu tanpa kemiskinan. Dengan cara bekerja keras dan kebijakan yang adil, maka kemiskinan akan berkurang. Hai Dian, duduk sini. Dian, kok kamu cuma bawa sebotol air sih? Aku lagi kepikiran nih, masih banyak orang di luar sana bahkan belum mendapatkan makanan yang cukup, apalagi anak-anak yang sering kelaparan. Ya juga ya, aku pernah dengar berita tentang satu keluarga yang hanya makan sekali dengan sehari. Itu sedih banget ya. Apalagi mereka yang tinggal di daerah miskin dan rawan bencana. Karena itu adanya SDGs 2 tanpa kelaparan yang targetnya pada tahun 2030 tidak ada lagi kelaparan dan kekurangan gizi. Wah, gimana tuh caranya, Dian? Pertama, dengan memastikan semua orang mendapatkan akses makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. Tapi menurutku tidak hanya tentang soal makanannya, tetapi petani juga harus didukung agar hasil panennya lebih baik. Tepat sekali, Kesha. Maka itu kita juga perlu sistem pertanian yang tangguh, menjaga ekosistem dan membantu petani agar lebih produktif. Berarti itu juga bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, kan? Oh iya, selain itu juga ada loh cara untuk mengupayakan meningkatkan keberagaman benih dan upaya pasar pertanian agar stabil. Jadi intinya kita semua ikut berperan, yaitu dengan tidak membuang makanan, mendukung produk lokal, dan ikut menyuarakan pentingnya pangan sehat. Ternyata banyak banget ya cara yang bisa kita lakukan untuk mendukung program SDGs yang kedua ini. Bertujuan untuk masyarakat mendapatkan hidup yang sehat dan sejahtera dengan cara mengurangi angka kematian dini akibat penyakit menular maupun tidak menular melalui pencegahan, pengobatan, serta peningkatan kesehatan mental. Hal ini dilakukan dengan cara perlindungan finansial, akses layanan kesehatan dasar, serta obat dan vaksin yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Aku ingin sekali anak di dunia ini bisa belajar seperti kita. Pendidikan kan hak semua orang, bukan hanya orang yang mampu aja. Betul, Dian. Makanya ada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas. Walaupun gitu, masih banyak kok orang yang di luar sana, anak-anak yang bisa sekolah. Itu karena biaya, terus keterbatasan biaya kan. Lalu mereka juga ada jaraknya, bahkan mereka diskriminasi loh. Nah, itu sebabnya kita harus mendukung pemerataan pendidikan. Nah, di tahun 2030 itu sudah ditargetkan loh bahwa semua anak itu bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis. Kalau kita peduli, mulai dari hal kecil kita seperti berbagi buku, mengajari adik-adik, atau menyemangati teman-teman kita yang hampir putus sekolah, itu suatu langkah yang besar sih. Benar, berarti pendidikan bukan hanya untuk menulis dan membaca, tetapi untuk memajukan masa depan bangsa. Dan pendidikan juga bisa loh mengeluarkan kita dari kemiskinan itu. Terus kita juga bisa buat inovasi. Lalu kita juga bisa menyelamatkan bumi kita. Jadi, mari kita dukung SDGs tujuan keempat, yakni pendidikan berkualitas, adil, dan inklusif untuk semua orang tanpa terkecuali. Aku percaya, pendidikan yang merata itu masa depan akan lebih cerah.
bertujuan menghapus diskriminasi, kekerasan, praktik berbahaya pada perempuan, mengakui pekerjaan domestik, mendorong partisipatif dalam hal kepemimpinan, menjamin hak kesehatan reproduksi. Tujuan ini juga menekankan kesetaraan akses ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan yang adil. Fokus utama ini adalah akses universal air minum yang aman, terjangkau semua orang, serta sanitasi yang layak dan kebersihan memadai, dengan perhatian khusus pada perempuan dan kelompok rentan, melalui pengurangan polusi, pengelolaan limbah, meningkatkan daur ulang, serta melindungi ekosistem dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2030, diharapkan semua orang telah mendapatkan energi yang murah, aman, modern, dan ramah lingkungan. Caranya yaitu menambah energi terbarukan, menghemat energi, dan kerjasama dengan global. Hal ini merupakan bentuk dukungan untuk negara berkembang. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, mendukung UMKM, dan menjamin upah yang adil. Pemberantasan kerja paksa dan perlindungan hak bagi para pekerja merupakan hal yang terpenting, termasuk efisiensi ekonomi yang ramah lingkungan melalui inovasi dan kebijakan yang berkelanjutan. Berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, promosi industrialisasi inklusif, dukungan bagi usaha kecil, efisiensi sumber daya, serta riset dan inovasi. Tujuan ini menekankan kerjasama internasional, kebijakan diversifikasi industri, dan perluasan akses teknologi dan internet terjangkau. Tujuan ini menekankan pengurangan kesenjangan dengan meningkatkan pendapatan 40% populasi terbawah lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan upaya menjamin kesamaan, menghapus diskriminasi, memperkuat regulasi pasar, serta memberi representasi bagi negara berkembang. Bertujuan untuk menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan nyaman, yang berarti rumah yang layak, transportasi umum terjangkau, tata kota ramah lingkungan, menjaga budaya dan alam, mengurangi bencana, serta menciptakan ruang publik yang aman untuk semua. Tujuan ini mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta praktik produksi yang berkelanjutan. Perusahaan dan pemerintah didukung untuk terus bertanggung jawab dalam pola konsumsi dan produksi, didukung dengan edukasi publik dan pengembangan teknologi hijau. Menekankan aksi cepat melalui ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, integrasi mitigasi dalam kebijakan nasional, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran publik. Selain itu juga mencakup mobilisasi pendanaan global dan juga dorongan bagi kelompok rentan melalui perencanaan inklusif. Tujuan ini adalah melindungi ekosistem laut melalui pengurangan signifikan pencemaran laut, mengelola pesisir berkelanjutan, menanggulangi pengasaman laut, mengatur penangkapan ikan, melestarikan 10% wilayah laut, serta menghapus subsidi perikanan yang merugikan. Berfokus menjaga hutan dan keanekaragaman hayati dengan mencegah deforestasi, melindungi satwa, menghentikan perburuan ilegal, dan mengendalikan spesies invasif, dan melakukan restorasi hutan. Semua dilakukan atas kerjasama dengan global dan dukungan masyarakat lokal. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif dengan mengurangi kekerasan, memberantas korupsi, serta menjamin akses keadilan dan hak asasi bagi semuanya. Penguatan kelembagaan yang transparan dan partisipatif merupakan hal yang penting untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menekankan pentingnya kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, fokusnya pada mobilisasi pendanaan, investasi, dan restrukturisasi utang bagi negara berkembang, serta peningkatan kerjasama teknologi dan perdagangan yang adil. Tujuan ini juga mendorong keterpaduan kebijakan, stabilitas ekonomi, serta kemitraan multi pihak dengan dukungan data yang berkualitas.